Sejarah bercerita tentang kehidupan yang terjadi dalam ruang dan waktu. Dalam sejarah itu, terungkap pula peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam ruang dan waktu. Maka mengungkap kembali catatan sejarah yang dialami dan dilalui. Tentu bukan hal yang mudah. Meskipun disadari bahwa catatan sejarah itu sekaligus juga mengurai kembali masa lalu yang dalam bahasa Fransiskan disebut sebagai rahmat asal-usul kita. Dalam sejarah ada pengalaman penuh perjuangan, ada pula kegembiraan dan sukacita. Ada rangkuman pengharapan yang tercapai, ada pribadi-pribadi yang terlibat, dan tak dipungkiri pula bahwa ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Melalui catatan sejarah, peristiwa-peristiwa dialami dan dilalui dapat menimbulkan berbagai macam reaksi yang tentu saja menyentuh perasaan, pikiran, hati, dan budi kita. Bahkan tak dapat disangkal bahwa ungkapan peristiwa dalam catatan itu kerap kali juga menghadirkan kenangan, kesedihan, dan haru yang menggelitik. Dan ada pula rasa syukur di balik catatan sejarah yang menghadirkan memoria dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Terkandung pula niat untuk mendalami, mengoreksi, dan meneruskan dengan baik ke depan. Berikut ini kami hadirkan kilas peristiwa sejarah Gereja Santo Paskalis Paroki Cempaka Putih secara kronologis. Meskipun dalam upaya penelitian dokumen, ada berbagai kesulitan karena beberapa hal tidak terdokumentasi dengan baik. Berbicara mengenai Gereja Santo Paskalis, tidak terlepas dari semangat pelayanan para Fransiskan OFM Indonesia yang mulai meraga di Nusantara sejak 1929 ketika kelima saudara Dina dari Provinsi Para Martir dari Gorcum Belanda hadir menanggapi undangan para petinggi hierarki di Vikariat Apostolik Batavia dengan vikaris apostiknya Monsignor P. Wilkens SJ. Kehadiran para Fransiskan ini untuk membantu para Jesuit dalam karya pastoral paroki dan dalam karya misi. Sejarah mencatat bahwa kehadiran Fransiskan pertama di Nusantara, khususnya di Batavia ini, terjadi pada 21 Desember 1929. Cikal bakal hadirnya Gereja Santo Paskalis dimulai pada 1946. Pada tahun ini dimulailah rintisan jalan membentuk stasi Tanah Tinggi sebagai bagian dari pelayanan Paroki Hati Kudus Kramat yang meliputi wilayah atau daerah Tanah Tinggi. Pembinaan umat Katolik di stasi ini dilakukan oleh Pastor Engage OFM setiap Minggu pagi. Beliau mempersembahkan misa kudus bagi umat di wilayah Poncol, Tanah Tinggi, dengan bertempat di sebuah kantin atau tempat rekreasi para tentara Belanda yang terletak di Jalan Petruk. Bila hari Minggu pagi, mulai pukul 5, para umat membenahi kantin tersebut untuk dijadikan tempat ibadah. Kemudian, misa kudus akan dilaksanakan pukul 7 pagi. Pada tahun 1947, dimulailah pembangunan gedung serbaguna yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat musyawarah, dan tempat belajar untuk anak-anak. Kemudian menyusul pembangunan kapel
yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal para pastor. Kapel ini terletak di Jalan Tanah Tinggi 80 dan bangunan kapel sederhana ini akhirnya dikenal dengan Paroki Tanah Tinggi. Tahun 1952, umat berusaha membangun gedung gereja yang pantas dan nyaman, yang kemudian diresmikan dengan nama Gereja Santo Pascalis oleh Monsignor P. Wilkens SJ pada Minggu 18 Mei tahun 1952. Pada tahun ini tercatat jumlah umat paroki sebanyak 1.200 jiwa, terdiri dari 250 kepala keluarga yang tersebar di wilayah sekitar kota Paris, Komplek Wayang, Galur, Kampung Rawa, Kramat Kuitang, Tangki Penggorengan, Jalan Mahoni, Komplek Japtop, Harapan Mulia, Kemayoran Gempol, Serdang. Kemudian pada 1965, Pater JGM Pruim OFM membentuk pelayanan Santo Yusuf untuk pengurusan jenazah, mobil jenazah, peti mati, serta tanah makam. Pada tahun yang sama, perkumpulan doa di kawasan Serdang Kemayoran yang semula dihadiri oleh 10-15 kepala keluarga semakin berkembang. Mulai tahun ini, diadakan misa mingguan secara tetap di rumah Bapak Robertus Ramelan. Pada 1967, terbentuklah Bidan Pelayanan Pendidikan yang mengelola sekolah-sekolah perguruan strada. Maka terbentuklah pengurus strada cabang Tanah Tinggi. Pada 9 Februari 1968, diresmikanlah sekolah minggu pertama di Paroki Pascalis dengan nama Sekolah Bethlehem. Dan pada 11 April 1972, Sekolah Strada Cabang Tanah Tinggi resmi lepas dari perkumpulan strada dan berubah menjadi sekolah milik Paroki Santo Pascalis. Pada 14 Desember 1975 dengan nomor akta 30 dibentuk Badan Pengurus Yayasan Pascalis. Pengelolaan sekolah dipisahkan dari gereja. Pada 1970, Pater Gebrot OFM sebagai pastor paroki membeli sebuah rumah dengan luas 330 meter persegi. Luas bangunan 150 meter persegi, dirubah menjadi sebuah kapel di Kemayoran. Tahun 1977, Pater Michael Angkur OFM menggagas pencarian dana untuk pembangunan kapel. Berkat inisiatif Pater Gebrot OFM, pada tahun 1978, paroki membeli tanah di belakang kapel Lourdes seluas 220 meter persegi. Pembangunan kapel baru dilaksanakan pada 29 Desember 1986. Dilakukan peletakan batu pertama oleh Pater Egidius Angarut OFM. Pada 6 Oktober 1986, Gedung Serbaguna Lourdes diresmikan oleh Uskup Agung Jakarta, Monsignor Leo Sukoto, SC. Peristiwa ini juga menandakan perubahan nama dari wilayah Kemayoran menjadi wilayah Lourdes yang terdiri dari 6 lingkungan. Sejarah mencatat bahwa 1979 paroki membeli tanah bekas pabrik es seluas 4.260 meter persegi yang terletak di Jalan Letjen Suprapto. Kemudian mulailah pencarian dana yang diprakasai oleh Pater Michael Angkur OFM. Tahun berikutnya, 1980, dimulailah pengurusan izin mendirikan bangunan. Izin ini pun tidak dapat dengan mudah, berbelit-belit dan memakan waktu lama.
Setelah berjuang selama 5 tahun, akhirnya pada Desember 1985 keluarlah izin berupa SK Gubernur DKI Jakarta yang pada waktu itu adalah Cokropanolo. Setelah memulai proses yang panjang, baik pengurusan izin mendirikan bangunan maupun pembangunan gereja di atas tanah bekas pabrik es seluas 4.260 meter persegi, letaknya di pinggir jalan Lejen Suprapto, akhirnya pada tanggal 17 Juni 1987 diselenggarakan upacara peresmian bangunan gereja Santo Paskalis, Paroki Cempaka Putih, yang dipimpin oleh Uskup Agung KAJ Monsinyur Leo Sukoto SC. Pada umat saya kita akan membangun, sudah ada suratnya, kumpulkan uang oleh macet karena mereka punya itu sudah pakai baik uang, tidak ada yang hilang. Nah, untuk memulihkan lagi itu kepercayaan umat itu susah. Lalu saya minta Pak Sinaga yang punya PT Sumber Raya, Pak Sinaga, coba kau buat sesuatu di lokasi itu untuk bangun gereja, bikin apa kan di situ, kegiatan dia apa buat bagus ya, buat apa jembatan ke masuk, apa semen. Ya bagaimana perasaannya bahwa tahu lewat petang tujuan memang gembira sekali bahwa akhirnya bisa dibangun itu gereja ini. Dan itu juga melibatkan seluruh umat. Ya, dari betul yang dibangun umat. Selain itu, perlu dicatat pula bahwa pada 2 Maret 2002, kegiatan pemugaran Gua Maria selesai dan diresmikan pada Misa Kudus yang dipimpin oleh Pater Lazarus Subagi OFM. Gua ini diberi nama Gua Santa Maria degli Angeli oleh Pater Edi Kristianto OFM. Pada 11 Mei 2003, Gereja Paskalis juga berhasil membangun balai pengobatan menjadi sebuah klinik. Lima tahun kemudian, tepatnya awal Mei 2008, dibentuk panitia renovasi dan dimulai pencarian dana ke paroki-paroki lain di Keuskupan Agung Jakarta. Pelaksanaan renovasi gedung gereja dimulai pada 5 Januari 2009 dan berakhir pada 25 Maret 2009. Karena gereja dan kegiatan umat berkembang, maka dibutuhkan ruangan yang memadai. Maka dibentuklah panitia renovasi aula gereja. Kegiatan pertama dari panitia ini adalah membeli sebuah rumah di samping aula untuk dijadikan sebagai pastoran. Dan pada 6 Januari 2014, pastoran baru yang dibeli dan direnovasi diresmikan oleh Pater Joseph Tote Tolok OFM. Kemudian dilanjutkan dengan renovasi aula paroki, termasuk pastoran lama, sekretariat, dan ruangan-ruangan lain. Aula paroki ini rampung setahun kemudian dan diresmikan pada 30 Januari 2015 dengan nama
Gedung Karya Pastoral Gereja Santo Paskalis. Pada 14 Februari 2015, di paroki juga mulai gerakan Fransiskus Awam, yang lebih dikenal dengan Ordo Fransiskan Sekuler. Atas prakasa Pater Jemianus HRT Nomat OFM, beberapa awam tertarik dan mulai embrio persaudaraan OFM Santo Paskalis. Pengajaran awal diberikan oleh Pater Jemianus HRT Nomat OFM. Kemudian pada Oktober 2015, embrio ini diserahkan ke Ketua Regio Jakarta, yaitu Saudari Feli Kama OFS, untuk mendampingi para OFS embrio Santo Paskalis. Embrio ini juga berada di bawah entitas persaudaraan OFS Santo Ludovicus Kramat, yang sudah lama ada dan berkembang dengan pusat kegiatan di Biara Fransiskus Kramat. Selanjutnya, embrio ini berkembang dan mulai dengan tahap aspiran, postulan, dan novisiat. Angkatan pertama OFS Santo Paskalis ini mengucap profesi pada Oktober 2017. Sejalan dengan adanya embrio yang kemudian berkembang menjadi satu entitas ini, menggerakkan pula paroki lain yang dikelola oleh para capusin dan konventual untuk memulai hal yang sama, yaitu di Gereja Santo Fransiskus Asisi Tebet dan Gereja Santo Lukas Sunter. Ketiga embrio ini mengadakan kegiatan bersama dengan berpusat di Gereja Santo Paskalis. Hingga sekarang, perkembangan umat cukup besar dan tersebar di 51 lingkungan dari 10 wilayah yang ada di paroki. Berdasarkan data umat per Mei 2020, jumlah umat di Gereja Santo Paskalis adalah sebanyak 5.931 jiwa, atau dengan jumlah kepala keluarga 2.121. Dari wilayah Maria Goretti, sebanyak 335 jiwa. Dari wilayah Kristoforus sebanyak 310 jiwa. Dari wilayah Antonius sebanyak 577 jiwa. Dari wilayah Nazaret sebanyak 443 jiwa. Dari wilayah Keluarga Kudus sebanyak 394 jiwa. Dari wilayah Lourdes sebanyak 837 jiwa. Dari wilayah Fransiskus Asisi sebanyak 636 jiwa. Dari wilayah Teresia sebanyak 474 jiwa. Dari wilayah Maria Fatima sebanyak 1004 jiwa. Dari wilayah Daud sebanyak 921 jiwa. Ada pula kegiatan kelompok kategorial yang hidup dan berkembang di paroki. Dan hal ini juga ikut mendukung perkembangan iman umat. Kelompok-kelompok kategorial yang ada di paroki adalah sebagai berikut. Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Santo Paskalis. Perhimpunan Warakawuri Katolik Santa Monica. Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Marriage Encounter. Kelompok Karyawan Muda Katolik. Lansia Simon Hana. Legio Maria. Kelompok Meditasi Kitab Suci. Pelayanan Penjara. Kelompok Kelahiman Ilahi. Komunitas Tritunggal Maha Kudus.
Di paroki juga terdapat beberapa komunitas biara atau tarekat yang ikut mendukung kegiatan pelayanan terhadap umat. Komunitas-komunitas yang ada di lingkungan paroki adalah Susteran AK, Komunitas Paskalis FSE, Komunitas Cupertino OFM, dan Wisma Saverian. Gereja Santo Paskalis juga telah melahirkan putra-putrinya untuk bekerja di ladang Tuhan dengan menjadi biarawan atau biarawati di sejumlah tarekat. Data-data para biarawan-biarawati asal paroki adalah sebagai berikut. Pater Aji Prabowo PR, Pater Franciscus Saverius Suhanto PR, Pater Mateus Hari Sulistyo Wardoyo PR, Pater Julius Hirnawan Kristianto OSC, Pater Mikael Wisnu Agung Pribadi PR, Pater Christophorus Luki Nikasius PR, Pater Alphonse Birukira PR, Frater Leo Kuncoro Marifi CSE, Frater Octavianus Joko Prasetyo PR, Suster Elizabeth Sriyanti FMM, Suster Maria Floriana AK, Suster M. Kristina SFS.